Kemudian berpindah ke Raizo, Denjiro, Kawamatsu, dan Inuarashi. Tiba-tiba Raizo merasakan hawa kedatangan seseorang yang sangat begitu kuat, mendekat ke ibu kota bunga. "Kau juga merasakannya kan Denjiro?" tanya Raizo. Denjiro lalu menjawab, "Iya, jangan repotkan Luffy dan yang lainnya dengan masalah ini. Kita akan mengurusnya sendiri," ucap Denjiro. "Neko, ikut kami," ucap Raizo. Para pengawal Shogun itu pun menuju ke tempat seseorang yang mereka rasakan itu. Kemudian berpindah ke Ryukigyu yang terus mendekat ke ibu kota bunga. Kemampuan untuk mempengaruhi orang lain itu benar-benar tidak biasa. Kemampuan yang jarang ditemui, ucap Ryukigyu sambil melangkahkan kakinya menuju ibu kota bunga. Dan ajaibnya, setiap Ryukigyu melangkah, bunga-bunga dan tumbuhan pun tumbuh di sekitarnya, yang membuat negara Wano yang sebelumnya gersang sekarang berubah menjadi negara yang penuh dengan rumput dan pepohonan. Padahal Ryukigyu baru aja sampai di Wano, tapi efek dari kekuatan buah iblisnya malah membuat Wano jadi negeri yang subur. Dan lalu tiba-tiba langkah Ryukigyu terhenti dengan kedatangan para Akazaya Samurai, Inuarashi, Nekomamushi, Raizo, Shinobu, dan Kawamatsu menghalangi jalan Ryukigyu. Ryukigyu lalu berkata, "Kalian para samurai jangan menghalangiku, aku tak ada urusan dengan kalian," ucap Ryukigyu. Raizo lalu berkata, "Itu angkatan laut, salah satu musuh Luffy di lautan." Dan tanpa basa-basi, Ryukigyu pun menyerang para samurai dengan kekuatan buah iblisnya. Ryukigyu berubah menjadi hutan kayu yang begitu besar dan menyerang secara brutal menggunakan akar-akar pohon yang dia kendalikan. Apa kalian tahu seperti apa situasi di luar dunia sekarang? Tenryubito adalah dewa. Negeri yang terisolasi seperti ini, yang tak punya ikatan dengan pemerintah dunia, tidak punya tempat di dunia ini. Jangan membenciku, karena begitulah aturan dunia. Ini adalah kekuatan Mori-Mori Nomi yang membuatku menjadi manusia hutan. Kekuatan logiaku ini adalah perwujudan dari alam, sumber kehidupan yang sebanding dengan lautan. Saatnya kalian terima kenyataannya. Umat manusia bisa selamat sejauh ini hanya berkat adanya hierarki. Kami harus beri negeri yang terisolasi seperti kalian ini pelajaran. Aturan itulah yang jadi dasar kelangsungan hidup umat manusia. Diskriminasi itulah yang melahirkan kestabilan. Tidak ada hukum yang akan dilanggar kalau kalian semua mati di sini. Coba saja hentikan aku, akan kubantai ribuan warga kalian kalau itu diperlukan untuk menangkap Mugiwara no Luffy. Lalu tiba-tiba Yamato pun datang dan melancarkan serangan thunder baguannya kepada Ryukigyu. Setiap kata yang kau ucapkan membuatku muak. Serangan Yamato itu pun tepat menghantam telak Ryukigyu yang membuatnya hampir mencium tanah. "Brengsek, itu sakit sekali. Kuat juga hakimu. Siapa kau?" tanya Ryukigyu. Yamato lalu menjawab, "Orang-orang di negeri ini sudah melewati 20 tahun dalam kesengsaraan. Sekarang akhirnya mereka bisa merayakan kebebasan. Mana mungkin ku biarkan kau merusaknya. Namaku Yamato dan aku adalah putra Kaido." Ryukigyu pun cukup kaget mendengarnya, putra Kaido, dan lalu tak berselang lama Momonosuke pun datang. "Ucapanmu sangat benar Yamato, dan kami para samurai, kami takkan membiarkan kau menyentuh para pahlawan kami yang sedang memulihkan diri mereka," ucap Momonosuke sambil melancarkan tembakan bola apinya, tapi tidak keluar. Karena bola apinya tidak keluar, Momonosuke pun menyerang secara langsung. Dia berlari dengan sangat cepat untuk menyerang Ryukigyu. Momonosuke menggigit salah satu bagian tubuh kayu Ryukigyu. "Apapun yang terjadi, kami akan mengusirmu dari ibu kota bunga. Tak ada yang boleh mendatangkan kengerian dan teror kepada rakyat kami lagi. Aku bersumpah aku takkan membiarkanmu," ucap Momonosuke sambil menggigit Ryukigyu. Ryukigyu pun cukup kaget melihat ada naga merah muda. Naga merah muda itu sungguh aneh. Baru kali ini aku tahu kemampuan ini. Namun serangan Momonosuke itu tak ada apa-apanya bagi Ryukigyu. "Kau ini mengganggu saja." Ryukigyu pun melilit tubuh Momonosuke dengan akar-akarnya hingga membuatnya tak bisa bergerak. Yamato dan yang lainnya pun berusaha untuk menyelamatkan Momonosuke, tapi Momonosuke melarangnya. "Jangan ikut campur Yamato," ucap Momonosuke. Lalu kemudian berpindah ke sekitar laut di negeri Wano. Yonko bajak laut Akagami no Shanks ternyata sedang berada di sekitar Wano. Rockirop lalu berkata kepada Shanks, "Bos, ini sulit dipercaya, tapi dia benar-benar mewujudkannya. Luffy sudah jadi bajak laut yang besar.
"Ayo kita temui dia bos," ucap Rockyrok. Sang selalu menjawab, "Ini jadi mengingatkanku terakhir kali aku kesini." Kita mengucapkan salam perpisahan kepada Oden-san. Momonosuke dan Hiyori mungkin saat ini sudah besar. Nakama Sangs yang lainnya pun juga mengajak Sangs untuk berkunjung ke Wano. "Bos, sekarang ayo kita ketemu dengan Luffy. Dia sudah jadi bajak laut hebat." Sedangkan Yasop sedikit gugup. "Hei, tunggu dulu. Aku masih belum siap untuk ketemu putraku Usop," kata Yasop. Lemjus lalu berkata, "Bocah bernama Kid itu juga ada di sini kan? Anak itu dulu cari gara-gara dengan kita, dengan menantang kita," ucap Lemjus. Lalu kemudian Sangs membaca berita dan melihat bonti dan wujud terbaru Luffy. "Lihat ini," ucap Sangs sambil tersenyum melihatnya. Lalu flashback ketika Sangs mengingat kembali ketika dia mendapatkan buah iblis Gomu Gomu no Mi. Flashback ke beberapa tahun yang lalu sebelum Sangs bertemu dengan Luffy. Kapal agen pemerintah dunia si Purple sangat begitu kaget melihat kapal bajak laut Akagami mendekati mereka. Lalu Ben Beckman mengatakan kepada Sangs jika di kapal itu ada agen si Purple. "Merepotkan saja," ucap Beckman. Sangs selalu menjawab, "Siapa yang peduli, terus maju." Dan lalu Huo saat itu masih sangat muda dan dialah yang menjaga buah iblis Gomu Gomu no Mi. Dia sangat kaget dengan kedatangan Sangs. "Apa yang mereka incar? Kita tidak membawa harta karun apapun. Kita cuma membawa buah iblis yang payah," ucap Huo. Dan lalu setelah berhasil mendapatkan buah iblis Gomu Gomu, Sangs pun pergi ke desa Fusa dan bertemu dengan Luffy di sana. Sangs juga mengingat ketika dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Luffy dari serangan monster laut yang mengakibatkan tangan kirinya hilang. Lalu kemudian berpindah lagi ke masa yang sekarang. Anak-anak baru di kapal Sangs sangat terkejut jika para komandan dan kapten mereka mengenal sosok Mugiwara. Para komandan kenal dengan dia, mereka benar-benar kenal dengan Mugiwara Luffy. Kata orang, dia itu seperti setan monyet liar yang tak bisa dikendalikan. Lalu kemudian Sangs berkata kepada para nakamanya jika dia tak ingin bertemu dengan Luffy di sini. Rockyrok pun kaget mendengarnya. Sangs selalu melanjutkan, "Apa kalian lupa dengan yang terjadi di wilayah kita?" Para nakama Sangs pun mengingat kejadian di mana Bartolomeo memasang bendera Holy Roger Luffy di wilayah kekuasaan Sangs. Bahkan Bartolomeo membakar bendera Jolly Roger milik Sangs. Sangs selalu berkata lagi, "Kita bisa malu kalau kita biarkan saja itu terjadi." Dan lalu kemudian Sangs pun duduk di hadapan Beckman. "Hai Beck, bukankah sudah seharusnya sekarang saatnya kita pergi untuk mengambil One Piece?" Sangs mengatakan kepada Beckman jika sudah saatnya mereka untuk menemukan One Piece. Kemudian berpindah ke markas angkatan laut. Kepala unit urusan kriminal Kuroma mengatakan kepada Akainu jika pasukan revolusioner sudah benar-benar keterlaluan. "Kita tidak boleh membiarkan pasukan revolusioner membuat kita malu lagi," ucap Kuroma. Akainu lalu menjawab, "Tapi kita sudah tak punya sisa angkatan laut yang bisa dikerahkan." Akainu mengatakan jika untuk saat ini mereka tak bisa melakukan apa-apa untuk mengatasi pasukan revolusioner. Meski salah satu keturunan dari pendiri dunia, Raja Cobra, terbunuh oleh Sabo. Lalu kemudian flashback yang memperlihatkan penyerangan pasukan revolusioner ke Marijoa. Kuruma menceritakan bagaimana penyerangan Tanah Suci Marijoa yang dilakukan oleh pasukan revolusioner. Mereka membakar rumah Tenryubito dan membakar simbol para bangsawan dunia. Ini jelas-jelas pernyataan perang dari mereka. Admiral Ryukigyu dan Fujitora memimpin pertahanan angkatan laut di Marijoa. Tapi pada akhirnya mereka berhasil membebaskan mantan rekan mereka, Bartholomew Kuma, dari perbudakan Tenryubito dan mereka pun berhasil kabur. Aku yakin para admiral tak bisa berbuat banyak karena mereka bertarung di Marijoa. Akainu lalu menjawab, "Jangan buat alasan apapun untuk kegagalan mereka. Tidak cuma Raja Cobra yang terbunuh, tapi hampir di saat yang sama, Putri Vivi telah menghilang." Kuroma lalu berkata, "Kami masih menyelidiki bagaimana kasus ini berkaitan." Akainu lalu berkata lagi, "Aku yakin Alabasta pasti sedang kacau karena raja mereka telah terbunuh di Marijoa." Kuroma lalu berkata, "Ya, kapal pengawal mereka bahkan belum meninggalkan Pelabuhan Merah. Sulit bagi siapapun untuk pergi dalam situasi ini." Lalu kemudian Kizaru berkata, "Bagaimana dengan kasus percobaan pembunuhan kepada Saint Carlos, yang dimana Saint M. Josgar mengampuni para kriminal yang menyerang?" Akainu lalu menjawab,
Di Marijoa ada Satria Dewa yang punya wewenang untuk melakukan hukuman kepada Tenryubito. Ini adalah situasi yang cukup rumit, biarkan saja mereka, ucap Akainu. Kuroma lalu berkata lagi, kelihatannya sebagian besar insiden ini berkaitan dengan Sabo. Api pemberontakan menyebar ke seluruh dunia, di mana 8 kerajaan terjadi pemberontakan. Mereka terinspirasi untuk memulai revolusi selagi raja mereka belum pulang dari Marijoa. Seakan-akan semua orang memujanya sebagai dewa. Semakin besar legendanya, maka bisa dibilang pengaruhnya juga lebih besar dari Dragon sang revolusioner itu sendiri. Bahkan saat ini dia dijuluki Kaisar Api Sabo. Kizaru lantas melanjutkan, dan terlebih lagi adiknya adalah Mugiwara Luffy yang saat ini menjadi salah satu Yonko. Pengaruh Kaisar Api Sabo bahkan terasa sampai di dunia bajak laut. Saat ini dunia sudah dipaksa berubah, ucap Kizaru. Dan lalu kemudian berpindah ke sebuah kerajaan yang telah melakukan pemberontakan dan kudeta kepada rajanya. Orang-orang mengangkat senjata mereka dan foto Sabo terpampang begitu besar. Mereka meneriakkan nama Sabo sang Kaisar Api. Dan kemudian Akainu pun mengatakan, aku menjadi Fleet Admiral di era yang kacau. Tapi aku tak peduli di mana mereka akan menyerang kita. Akan kita serang balik dari segala arah, ucap Akainu. Kemudian berpindah lagi ke tempat pertarungan Momonosuke dan para samurai melawan Ryukyu. Yamato terus ingin untuk membantu Momonosuke, tapi Momonosuke tetap menolaknya. Hentikan Yamato, kau jangan ikut campur, ucap Momo. Yamato pun jadi kebingungan. Kenapa kau melarangku bertarung? Tanya Yamato. Momo pun menjawab, pokoknya kau tak boleh ikut campur. Ryukyu pun kemudian membanting tubuh naga Momonosuke ke tanah yang membuat Momonosuke menjerit kesakitan dan tubuhnya masih dililit oleh akar-akar tumbuhan Ryukyu. Melihat tuannya disakiti, Raizo menyerang dengan semburan api dari gulungan ninjanya. Jutsu api Raizo langsung membakar tubuh Ryukyu. Ryukyu mengerang kesakitan, tapi itu cuma bohongan. Dia lagi ngeprank Raizo. Kau pikir itu bisa sangat mudah menghancurkan tubuhku? Aku bisa menjadi hutan tahan api. Lawanmu ini adalah Admiral Angkatan Laut. Kau pikir aku tak bisa melindungi diriku sendiri dari kelemahanku yang begitu jelas? Ryukyu pun lalu menyerang Raizo dengan akar pohonnya dan langsung menyerap nutrisi dari tubuh Raizo yang membuat Raizo langsung jadi kurus. Melihat Raizo diserang, para samurai pun menyerang Ryukyu dengan begitu brutal. Denjiro, Kawamatsu, Inuarashi, Nekomamushi, Shinobu dengan kekuatan penuh terus memotong akar-akar yang ingin menyerang mereka. Tapi kekuatan Ryukyu itu terus tumbuh meski dipotong dengan sangat cepat. Dasar keparat, apa-apaan kekuatannya ini. Meski dipotong berapa kali pun dia terus tumbuh, ucap Kawamatsu. Inuarashi lalu berkata, tapi dia pasti punya kelemahan kan, ucapnya sambil terus menyerang. Namun naasnya para samurai masih terlalu jauh bagi mereka untuk menghadapi kekuatan gila Ryukyu. Semuanya tertangkap oleh lilitan akar kayu dari Ryukyu. Mereka semua pun berada dalam bahaya, termasuk juga Yamato. Lalu kemudian berpindah lagi ke basement Kastil Shogun. Kozuki Sukiyaki lalu membawa Robin ke ruang rahasia di bawah Kastil Shogun. Dan tiba-tiba Sukiyaki dan Robin menyadari jikalau mengikuti mereka di belakang. Hebat juga kok bisa mengendus kami sampai ke sini, ucap Robin. Lau pun menjawab, bicaramu itu seolah-olah aku ini seekor anjing. Aku cuma menyadari kalau kalian berdua tidak ada bersama yang lain di ibu kota bunga. Jelas itu membuatku berpikir jika kalian ada urusan tertentu. Kozuki Sukiyaki lalu berkata, aku tak pernah memberitahu Orochi maupun Kaido soal jalur rahasia ini. Tapi mereka masih bisa tetap menemukan Road Poneglyph dalam waktu yang singkat karena mereka punya seseorang fishman dalam anggota mereka, yaitu Jack sekekeringan. Robin pun bertanya, apa gunanya seorang manusia ikan? Sukiyaki lantas menjawab, kau akan mengerti begitu kau melihatnya. Lalu kemudian bertanya, apa masih lama turunan ini? Sukiyaki lalu menjawab, berapa ya? Bisa dibilang ini dalamnya, sekitar beberapa ratus tahun yang lalu. Lalu kemudian Robin melihat ada cahaya di dalam ruang bawah tanah yang sangat dalam itu. Dari mana asalnya cahaya itu? Tanya Robin. Sukiyaki lalu menjawab, ada jendela kaca di lorong ujung sana. Kalian bisa memanjatnya untuk bisa melihat apa yang ada di sana. Harusnya kita sudah berada di bawah permukaan laut.
Dan lalu betapa kagetnya Robin dan Lau melihat peradaban Wano pada zaman dahulu, yaitu beberapa ratus tahun yang lalu. Rumah-rumah penduduk dan kastil negeri Wano pun masih berdiri dengan kokoh di bawah laut. Robin lalu bertanya, apakah itu Wano di dasar laut? Sukiyaki lalu pun menjawab, ya, yang aku tahu dulu Wano lebih besar dan berada sejajar di permukaan laut di daratan sekitar kaki Gunung Fuji. Lalu pada suatu masa tembok didirikan mengelilinginya dan menutup semua pulau. Hasilnya air hujan terperangkap di dalamnya dan seluruh daratan dan pemukiman tenggelam lalu ditinggalkan. Lalu daratan di atas gunung dibangun sebagai pemukiman yang baru dan berkembang menjadi Wano negeri yang kita kenal sekarang. Yang kalian lihat itu adalah negeri Wano dari sekitar 800 tahun yang lalu, ucap Sukiyaki. Robin pun bertanya, apa maksudmu Wano yang dulu? Sukiyaki lalu menjawab, ya seperti yang kubilang, meskipun tentang bagaimana ini bisa terjadi, aku tak tahu persisnya. Robin lalu bertanya, tapi bangunannya masih utuh semua. Apa itu bukan ini air laut? Sukiyaki lalu menjawab, ya itu adalah air hujan yang selama ini tertampung karena dinding telah dibangun mengelilingi negeri ini. Dan lalu kemudian akhirnya mereka sampai di depan Road Poneglyph negeri Wano. Kita sudah sampai, ini adalah Road Poneglyph negeri ini, ucap Sukiyaki. Robin lalu berkata, itu benar-benar ada di sini ya, ini adalah yang ketiga, tinggal satu lagi dan kita akan bisa berlayar menuju Laftel, ucap Robin. Sukiyaki lalu berkata lagi, saat ini kita berada di gua dekat kaki Gunung Fuji. Kalau kalian turun lebih dalam lagi, maka kalian konon katanya akan menemukan senjata kuno Pluton. Aku sendiri belum pernah melihatnya dan tak bisa menunjukkannya kepada kalian. Untuk mengambil Pluton perlu membuka tembok yang mengelilingi negeri ini, ucap Sukiyaki. Membuka negeri adalah pernyataan yang harfiah. Kami akan kehilangan pertahanan terkuat kami, serta melepaskan salah satu senjata kuno. Robin lalu berkata, membuka negeri ini akan melepaskan Pluton. Kenapa Oden ingin membukanya? Tanya Robin. Sukiyaki lalu menjawab, semua yang kuceritakan pada kalian diwariskan turun-temurun dalam generasi Shogun. Aku tak bisa menceritakan apa yang mungkin Oden ketahui selama pelayarannya di dunia luar. Lalu kemudian berpindah lagi ke pertarungan Momonosuke dan para Akazaya melawan Ryokigyu. Ryokigyu berkata, tak ada manusia yang mampu melawan kekuatan alam. Apa kalian paham? Tapi andai kata Kaido masih berkuasa, aku tak akan datang ke sini. Aku tahu hidup di bawah rezimnya sangat menyengsarakan, tapi orde yang dia terapkan adalah penangkal yang mencegah para predator lain mengincar negeri ini. Serahkan saja Mugiwara Luffy padaku, aku akan pergi begitu kupenggal kepalanya. Semua samurai dan Yamato pun telah ditangkap oleh Ryokigyu dan nutrisi mereka juga akan sudah mulai diserap. Sedangkan Momonosuke sudah terbaring tak berdaya di tanah setelah tubuhnya dililit dan diremas oleh Ryokigyu. Yamato menyarankan untuk memanggil Luffy dan yang lainnya. Ayo kita panggil Luffy dan yang lainnya biar dikasih pelajaran orang ini. Momonosuke lalu menjawab, jangan, tidak boleh. Begitu juga denganmu Yamato, jangan menyentuhnya, ucap Momonosuke. Setelah terkurung di Onigashima begitu lama, akhirnya kau punya kesempatan untuk bebas. Karena itulah aku tak mau menodai keberangkatanmu. Sampai saat ini aku terus bergantung pada Luffy, Zoro dan yang lainnya. Tapi kami harus membuktikan bahwa yang tinggal di negeri ini sanggup menghalau semua musuh yang datang. Jika kami masih bergantung pada orang-orang yang akan pergi, mana mungkin kami berani menatap kalian dan berkata bahwa Wano akan aman bersama kami. Sekarang enyahlah kau pohon iblis, pergilah dari Wano, ucap Momonosuke sambil kembali berusaha melancarkan bola apinya. Tapi kekuatannya itu tetap tak mau keluar. Melihat hal itu, Ryokigyu pun berkata, hah, rupanya kau ini cuma anak cengeng. Kurasa naga juga bisa sehina ini. Tapi tiba-tiba yang terjadi selanjutnya membuat Ryokigyu harus menelan kata-katanya. Momonosuke pun berhasil menciptakan blow break pertamanya dan langsung menghantamkannya tepat ke tubuh Ryokigyu. Serangan gila dan dahsyat itu pun membuat Ryokigyu langsung terpanggang dengan begitu hebat. Para Akazaya dan Yamato pun berhasil lepas dari akar-akar Ryokigyu. Para samurai begitu gembira melihat tuannya bisa mengeluarkan bola api seperti Kaido. Momonosuke sama, Anda sangat luar biasa. Itu adalah jurus seperti milik Kaido, ucap Denjiro. Momonosuke pun kembali melancarkan serangan keduanya yang membuat Ryokigyu terbakar dengan lebih hebat lagi. Yamato pun juga sampai kaget dibuatnya.
Hebat, dia berhasil mengendalikan wujud naganya, tapi bidikannya masih perlu dilatih lagi, ucap Yamato. Sedangkan Ryukyu yang terpanggang dengan hebat berubah menjadi tunas yang kecil. Dia lalu bangkit kembali. Sungguh merepotkan. Yang benar saja, apa kau mau membakar seluruh kota ini? Tapi kalau kau bersikeras mengajak main kasar, ayo sini kau. Akan kutusuk kau dan wujud tiruan kaidomu itu dari mulut sampai tembus ke ekor. Tapi ketika Ryukyu akan menyerang, tiba-tiba Ryukyu langsung mengerang kesakitan setelah sebuah Hosoku-haki yang sangat luar biasa merobek-robek kulitnya. Apa ini? Hosoku siapa ini? Apa itu Akagami? Apa kau juga ada di sini Akagami? Ucap Ryukyu sambil mengangkat tangannya menahan sakitnya aura Hosoku-haki. Lalu kemudian berpindah ke kapal Shanks. Rocky Rock memperingatkan Shanks, "Bos, jangan asal pakai haki besar-besaran seperti itu. Anak-anak baru pingsan semua." Sambil mengangkat pedang Griffonnya, Shanks selalu berkata, "Aku tak akan menyebut kalian angkatan laut pengecut ataupun licik atas tindakan kalian ini. Tapi kau pasti setuju bahwa tidak bagus menyerang tunas-tunas ini saat mereka kelelahan setelah menciptakan sejarah bajak laut. Apakah era baru sebegitu mengerikannya buat kalian?" Ucap Shanks dengan sangat marah. Ryukyu pun akhirnya menyerah. Ya, aku sudah mengerti. Aku juga tidak berniat mencari masalah dengan kalian. Setidaknya tidak hari ini. Ryukyu pun meninggalkan Momonosuke dan yang lainnya karena takut berhadapan dengan Shanks. Yamato dan yang lainnya pun begitu gembira karena manusia hutan itu telah pergi dari negeri Wano dan mereka pun semuanya selamat. Lalu kemudian berpindah ke ibu kota bunga. Para warga dan semua aliansi masih berpesta pora dengan begitu meriah. Mereka masih berpesta dengan penuh senyuman meski Ryukyu datang menyerang. Lalu di tempat yang lain, tepatnya di pinggiran ibu kota bunga, tempat manusia gila barbar yang dipimpin oleh Baka Senjokita hanya tersenyum lebar ketika merasakan Hosoku-haki dan kedatangan Ryukyu. Luffy berkata, "Lihatlah, dia sudah pergi. Hihihihi." Sanji lalu berkata, "Kurasa kita memang tak perlu untuk membantu." Zoro lalu menjawab, "Ya, Momonosuke dia sungguh luar biasa." Jinbe lalu berkata, "Itu tadi haki yang sangat luar biasa dan menakjubkan." Luffy lalu bertanya, "Benar, siapakah itu tadi?" Tiba-tiba wajah yang sangat kukenal muncul di kepalaku, ucap Luffy sambil tersenyum. Dan lalu kapal bajak laut Yonko Akagami pun pergi beranjak meninggalkan negeri Wano karena mereka tak ingin bertemu dengan Luffy di negeri itu.